Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Adabi dengan NPM 1913041038 dari kelas B angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur anak-anak semua. Masih ingat kan pertemuan kemarin kita sudah membahas teks prosedur. Hari ini kita akan sedikit mengulas, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Masih dalam ranah teks prosedur, kita akan membahas apa sih ciri-ciri dan macam-macam dari teks prosedur. Seperti mengerti? Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Bapak pimpin. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang coba kita rapihkan dulu mejanya. Yang duduknya sendiri-sendirian bergabung dengan temannya ya. Oke, sampahnya disingkirkan, dibuang ke kotak sampah. Oke, semua sudah siap? Bukunya dikeluarin dong. Kok belum dikeluarin? Oke, sudah dikeluarin ya. Sudah dikeluarkan, baik. Lanjut, kita akan mulai pembelajaran. Bentar Bapak siapkan PowerPoint-nya. Oke anak-anak, sekarang dapat dilihat PowerPoint di depan. Yang Bapak tampilkan dapat dilihat. Oke, teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan. Ya Yogi, silakan. Teks prosedur ya. Ya benar ya. Berarti kalian semua masih ingat ya apa sih teks prosedur itu ya? Masih ingat semua anak-anak? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Kita mau bahas apa dulu nih? Ayo. Kita mau bahas apa? Apa kita mau langsung latihan saja? Oh, tidak ya. Kita langsung latihan ya. Oke, kita runtut dari yang pertama. Definisi. Kita lihat. Ada yang tahu apa sih definisi dari teks prosedur? Oke, pada tahu semua ya, sudah masih pada ingat semua ya apa sih teks prosedur itu? Oke, untuk kita lihat lebih lanjut, apa sih teks prosedur? Jadi anak-anak, teks prosedur adalah teks yang berisikan penjelasan atau langkah-langkah untuk mencapai sesuatu agar memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya, coba ada yang bisa ngasih contoh? Ya, benar. Teks prosedur mematikan komputer. Selanjutnya, pembuatan kue, benar. Oke, untuk definisi teks prosedur, Bapak rasa kalian sudah memahaminya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut kedua, yaitu tujuan teks prosedur. Tujuan, kira-kira ada yang tahu apa tujuannya? Apa Dimas? Memudahkan kita, ya benar. Rian, apa Rian? Oke, untuk mengetahui langkah-langkahnya agar kita tidak kesulitan ya. Nih, teman-teman ada yang pernah masak mie nggak? Mie instan, tahu mie instan? Nah, kita yang mungkin di sini semua sudah tahu semua ya cara masak mie instan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang belum pernah sekalipun masak mie instan dan dia mau masak mie instan? Nah, dia pasti kesulitan kan? Nah, makanya itulah adanya teks prosedur bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam membuat sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, dapat dipahami? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang ketiga, ada apa? Struktur. Ada yang tahu struktur itu apa? Ya, kerangka atau susunan ya. Yang ketiga, teks prosedur terdiri dari apa saja ya? Ada yang masih ingat kemarin? Apa saja? Oh enggak, ada berapa strukturnya? Iya, Alfiandi ada 3, benar sekali. Tuh, 3. Oke. Apa saja sih 3 itu? Coba kita lanjut. Ini kursornya mana? Lanjut. Nah, ini dia. 3 struktur teks prosedur. Yang pertama, coba dilihat. Argiandi dilihat. Apa yang pertama? Tujuan. Apa itu tujuan? Berisikan hasil akhir yang ingin dicapai. Ya, benar sekali. Jadi di struktur pertama itu tujuan, di awal itu kita akan diberitahu kita ini akan membuat apa. Seperti itu. Misalnya teks prosedur pembuatan kue
kue apa yang enak, kue apem misalnya. Nah di awal itu kita akan diberitahu kita ini sebenarnya langkah-langkah untuk membuat apa, membuat kue apem itu ya. Hasil akhirnya nanti jadinya itu kue apem. Jadi itu masuk di struktur pertama, yaitu tujuan. Selanjutnya struktur alat atau bahan. Untuk struktur yang kedua ini ada beberapa teks prosedur yang tidak memerlukan alat atau bahan, seperti teks prosedur mematikan komputer, teks prosedur menyalakan komputer. Itu tidak memerlukan alat dan bahan. Tapi untuk pembuatan yang menggunakan alat dan bahan ini menjadi struktur kedua. Coba ada yang bisa kasih contoh apa nih, misalnya teks prosedur yang menggunakan alat atau bahan? Pembuatan kue boleh, pembuatan layangan boleh, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan yang terakhir ini langkah-langkah. Ini adalah inti dari teks prosedur itu, atau ini struktur vital dari teks prosedur, yaitu langkah-langkah itu. Langkah-langkah dari yang pertama sampai yang terakhir hingga jadi, hingga selesai. Itu ya. Dapat dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut lagi. Selanjutnya setelah struktur ada ciri-ciri. Kita lihat. Teks prosedur juga punya ciri-ciri loh. Bukan cuma manusia yang punya ciri-ciri, teks prosedur juga punya. Coba kita lihat apa saja ciri-cirinya. Lanjut. Ini dia ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur ini meliputi unsur fisik dan unsur kebahasaannya. Kalau unsur fisik itu kira-kira kalau teman-teman lihat teks nih, teksnya ada langkah-langkahnya. Itu berarti udah jelas teks prosedur. Itu dari unsur fisik. Dari unsur kebahasaan bisa dilihat di sini ada kata kerja aktif, kalimat perintah, konjungsi, kata larangan atau saran, dan kata keterangan. Coba ada yang bisa kasih satu contoh kenapa ciri-ciri teks prosedur itu ada kata kerja aktif? Ya, karena dia langsung memerintah untuk membuat sesuatu. Kemudian kalimat perintah. Ya benar, kalimatnya itu contohnya seperti letakkan, potonglah bawangnya, seperti itu ya. Kemudian konjungsi di sini seperti misalnya nih, pertama masukkan bla bla bla, yang kedua ada selanjutnya tiriskan bawang, seperti itu ya. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Kemudian kata larangan atau saran. Nih ada nih dalam pembuatan kue misalnya ada larangan, misalnya jangan terlalu banyak menggunakan garam, seperti itu ya misalnya. Kemudian sarankan misalnya lebih baik letakkan di ruangan yang lembab, seperti itu tuh, banyak tuh kata larang atau saran. Kemudian keterangannya apa nih, misalnya nih ada yang bisa menjelaskan? Iya, misalnya letakkan bawang. Nah, letakkan bawang di meja, misalnya seperti itu ya. Keterangannya harus jelas di dalam teks prosedur. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada macam-macam teks prosedur. Ada yang tahu apa saja macam-macam teks prosedur? Oke, ada yang belum tahu? Oke, ini yang materi baru kita ya. Apa saja sih macam-macam teks prosedur? Oke, kita lihat ada apa saja? Ada 3, anak-anak semua. Yang pertama ada sederhana, kompleks, dan protokol. Terus sedikit Bapak jelaskan. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang biasanya itu terdiri dari 3-4 langkah saja, atau dia langkah-langkah singkat. Kemudian yang kompleks ini dia langkahnya sudah banyak, sampai 10-11 langkah. Kemudian yang protokol, teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu bisa kita lewati atau tidak perlu runtut, tetapi hasilnya tetap sama. Seperti itu ya. Oke, kita bercepat ya karena sudah azan. Kita lanjut ke latihan. Oke, sudah siap latihan semua? Oke, sudah siap ya. Kita tadi sudah menjelaskan, sudah mengetahui apa sih teks prosedur itu. Sekarang kita saatnya masuk latihan. Next, petunjuk latihannya bisa dilihat ya. Buatlah sebuah teks prosedur pembuatan sesuatu yang kalian ketahui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, untuk pembuatan ini Bapak tunggu sampai 30 menit sembari kita nunggu itu selesai ya. Oke. Yuk, Bapak taruh dulu ya di sini biar kalian bisa melihat ya. Oke. Bapak beri waktu kalian 30 menit dari sekarang. Terima kasih.
Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, waktu sudah habis ya, sudah 30 menit. Jam pelajaran kita juga sudah mau habis. Untuk hasil kerja kalian silakan dikumpul ke depan. Nanti salah satu orang tolong dibawa ke meja Bapak ya. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Dari tadi waktu penjelasan hingga tadi latihan, Bapak rasa kalian semua sudah memahami apa sih teknik prosedur itu, sudah kalian dalami. Tadi ketika Bapak tanya, kalian bisa menjawab dengan baik. Ya, alhamdulillah ada progres di antara kalian semua ya dari minggu lalu ke minggu ini. Mungkin cukup sampai di sini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.